Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yunita Rizky bersama rekan saya Laili Maulida dan Linda Fitriani. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi PowerPoint tentang pemakaian tanda baca. Kami dari kelas 1E PGMI Universitas Islam Negeri Mataram. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tanda baca. Apa itu tanda baca? Tanda baca atau punktuasi adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Bisa juga dikatakan bahwa punktuasi adalah tanda grafis yang digunakan secara konvensional untuk memisahkan berbagai bagian dari satuan bahasa tertulis. Aturan tanda baca berbeda antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya tergantung pada pilihan penulis. Jenis-jenis tanda baca ada banyak. Contohnya, tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik, tanda garis miring, tanda penyingkat, dan lain-lain. Fungsi tanda baca. Suatu tanda baca memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengatur jeda ketika seseorang membaca suatu kalimat. Yang kedua, untuk mengatur intonasi dalam membaca kalimat. Yang ketiga, untuk memberi penekanan kalimat seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan lain-lain. Yang keempat, untuk menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada dalam suatu kalimat. Yang kelima, untuk menunjukkan tata kata yang ada dalam suatu kalimat. Jenis tanda baca yang pertama, tanda kurung. Cirinya, yang pertama, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, sajak Tranggono yang berjudul Ubud, dalam kurung nama tempat terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1992. Yang kedua, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat. Contoh, bagian keuangan menyusun anggaran tahunan kantor yang kemudian dibahas dalam RUPS dalam kurung Rapat Umum Pemegang Saham secara berkala. Yang ketiga, tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Contoh, pembalap itu berasal dari dalam kurung Kota Medan. Yang keempat, tanda baca mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Contoh, bauran pemasaran menyangkut masalah A. Produk, B. Harga, C. Tempat, dan D. Promosi. Hindari penggunaan dua pasang atau lebih tanda kurung yang berturut-turut. Ganti tanda kurung dengan tanda koma atau tulis ulang kalimatnya. Misalnya, tidak tepat, Nikifor Grigoriev dalam kurung 1885 sampai 1919 dalam kurung dikenal juga sebagai Matvey Hrihoriev, merupakan seorang pemimpin Ukraina. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Laili Maulida akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh saudari Anissa Yunita. Jenis tanda baca yang kedua yaitu tanda kurung siku. Fungsi tanda kurung siku yang pertama, tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat yang ditulis orang lain. Fungsi yang kedua, tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan memang terdapat di dalam naskah aslinya. Contohnya, pemanfaatan kedelai dalam kurung dalam pembuatan tempe. Fungsi yang ketiga, tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contohnya, fungsi utama jantung, buka kurung, fungsi tersebut
telah dijelaskan di bab 2 dalam kurung, lihat halaman 61, tutup kurung, adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jenis tanda baca yang ketiga yaitu tanda petik. Fungsi tanda petik yang pertama, tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara dan naskah atau bahan tertulis lain. Contohnya, tanda petik saya belum siap, kata Dipa. Tanda petik tunggu sebentar. Contoh kedua, tanda petik merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Fungsi yang kedua, tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, bacalah, bola lampu dalam buku dari suatu masa, dari suatu tempat. Fungsi yang ketiga, tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai makna atau arti khusus. Contohnya, ia bercelana panjang yang di kalangan remaja dikenal dengan nama tanda petik kulot. Fungsi yang ketiga, tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Contohnya, kata Dimas, saya juga minta satu. Fungsi yang kelima, tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat yang ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat. Contohnya, karena warna kulitnya, Tono mendapat julukan tanda petik si hitam. Contoh kedua, Bang Misron disebut tanda petik pahlawan, ia sendiri tidak tahu sebabnya. Saya Linda Fikriani akan melanjutkan materi yang dibawa oleh saudari kita Laili Maulida. Jenis tanda baca yang keempat, tanda petik tunggal. Ciri-ciri pertama, tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Contohnya, tanya Dinda, kau dengar bunyi kering-kering tadi? Ciri-ciri yang kedua, tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contohnya, it back, balikan, terlalu banyak money politik uang bermain di kementerian itu. Jenis tanda baca yang kelima, tanda garis miring. Ciri-ciri pertama, tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contohnya, nomor 7 garis miring PK garis miring 1973 Jalan Seruni Romawi 3 garis miring 10 tahun anggaran 2018 garis miring 2019. Ciri-ciri yang kedua, tanda garis miring sebaiknya tidak dipakai sebagai pengganti kata atau. Contoh, kamu memilih dia garis miring aku. Ciri yang ketiga, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata tiap, per, atau sebagai tanda bagi dalam pecahan dan rumusan matematika. Contohnya, harganya Rp155 garis miring lembar. Dalam kurung, harganya Rp155 tiap lembar. Kecepatannya 30 meter garis miring second. Dalam kurung, kecepatannya 30 meter per detik. Tanda baca yang keenam, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkatan menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contoh, Abdul kan kusurati, dalam kurung, kan sama dengan akan. Alamlah tiba, dalam kurung, lah sama dengan telah. Sebaiknya bentuk ini tidak dipakai dalam teks prosa biasa. Sekian penjelasan materi Bahasa Indonesia tentang pemakaian tanda baca dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk semua.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.